Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dadi Sudono dalam Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8. Kali ini saya akan memenuhi tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Dalam koneksi antar materi kali ini, seorang calon guru penggerak diminta untuk merefleksikan pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar, analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak, dan membuat keterhubungan. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman pembelajaran yang baru saja diperoleh setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, pengertian coaching. Coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee menurut Grant tahun 1999. Sedangkan menurut Whitmore tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk memaksimalkan kinerjanya. Coaching lebih kepada membantu seseorang untuk belajar daripada mengajarinya. Paradigma berpikir coaching: pertama, fokus pada coachee; kedua, bersikap terbuka dan keingintahuan; ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat; keempat, membantu coachee melihat peluang-peluang dan masa depannya. Prinsip-prinsip coaching. Pertama, kemitraan. Kemitraan adalah posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara dalam coaching, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Prinsip yang kedua, percakapan kreatif. Proses kreatif adalah dilakukan melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide yang baru. Ketiga, memaksimalkan potensi. Memaksimalkan potensi adalah memaksimalkan dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Kompetensi inti coaching. Pertama, present atau kehadiran penuh. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh pada coachee, atau di dalam coaching disebut sebagai coaching present, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Prinsip yang kedua yaitu mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucap. Prinsip yang ketiga, melontarkan pertanyaan berbobot. Mengajukan pertanyaan berbobot adalah mengajukan pertanyaan dengan tujuan tertentu atau pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seseorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee. Alur percakapan Tirta. Alur percakapan Tirta dimulai dari yang pertama adalah tujuan. Tujuan awal di mana kedua pihak, coach dan coachee, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Kedua, identifikasi. Identifikasi di mana coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Ketiga, tahapan yang ketiga yaitu rencana aksi. Rencana aksi di mana pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Yang keempat yaitu tahapannya tanggung jawab. Tanggung jawab di mana membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah-langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, proses kolaboratif antara supervisor dan guru, konstruksi bertujuan mengembangkan kompetensi individu, terencana, reflektif, objektif,
informasi diambil berdasarkan sasaran yang sudah disepakati, berkesinambungan, komprehensif, mencakup tujuan dari proses supervisi akademik. Sedangkan pelaksanaan supervisi akademik didasarkan pada kebutuhan dan tujuan sekolah dan dilaksanakan dalam 3 tahapan, yakni perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Tahap perencanaan, supervisor merumuskan tujuan, melihat pada kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, dan model, menetapkan jadwal, dan mempersiapkan ragam instrumen. Emosi-emosi yang saya rasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, saya merasa bingung. Saya sempat bingung dengan beberapa materi coaching dalam modul 2.3 ini. Yang kedua, saya merasa khawatir atau cemas. Saya sempat khawatir kurang bisa memahami keseluruhan isi materi dalam modul 2.3 ini. Yang ketiga yaitu tertarik. Saya cukup tertarik dengan tugas-tugas dalam modul 2.1 ini yang memberikan pengalaman baru. Setelah tertarik, saya merasa senang karena bisa berkolaborasi dengan teman calon guru penggerak dalam membuat tugas, dan saya pun senang karena saat ini sudah di tahap koneksi antar materi. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan dalam proses belajar? Hal yang baik adalah saya mampu memahami materi-materi inti dalam pembelajaran modul 2.3 ini, seperti pengertian coaching, paradigma berpikir coaching, prinsip-prinsip coaching, kompetensi inti coaching, alur tirta, dan yang lainnya juga saya memahami. Saya juga mampu berkolaborasi bersama teman calon guru penggerak lain dalam mempraktekkan coaching sebagai supervisor, coach maupun coachee, baik di kegiatan ruang kolaborasi maupun di demonstrasi kontekstual. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan dalam proses belajar? Yang harus saya perbaiki, yang pertama, kemampuan berbicara menggunakan bahasa yang efektif yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Kedua, kemampuan melontarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan pengembangan yang akan dilakukan oleh coachee ataupun coach. Yang ketiga, meningkatkan fokus saat melakukan coaching. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Dengan mempelajari modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, saya memahami konsep dan prinsip-prinsip coaching. Saya juga bisa mempraktikkan kegiatan coaching, baik sebagai coach, coachee maupun supervisor. Praktik coaching tersebut memberikan pengalaman bagi saya untuk menerapkan di sekolah. Praktik coaching tersebut juga meningkatkan kompetensi saya sebagai pemimpin pembelajaran dan bisa menjadi bekal jika melaksanakan supervisi akademik. B. Analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Pertama, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana penerapan coaching dalam supervisi akademik di sekolah? Selama ini, supervisi akademik banyak dijadikan momok bagi guru karena hanya berfokus pada penilaian dan bukan pengembangan diri guru. Dengan diterapkan coaching dalam supervisi akademik, tingkatan supervisor dan guru adalah mitra dan bukan lagi atasan atau bawahan, sehingga proses pengembangan diri guru akan menjadi lebih baik. Kedua, mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan, insight baru. Coaching untuk supervisi akademik akan menunjang peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang akan mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, sehingga siswa bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Prinsip, kompetensi, dan alur coaching jika dilakukan dengan tepat akan bisa menghasilkan komunikasi kemitraan antara coach dan coachee yang efektif sehingga bisa menghasilkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. 3. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah.
1. Pengawasan dan penilaian dalam supervisi akademik. Selama ini supervisi akademik hanya berfokus pada pengawasan dan penilaian, sehingga guru kurang bisa mengembangkan potensi dirinya dan cenderung merasa cemas, bahkan ketakutan saat akan disupervisi. Tantangannya adalah bagaimana ke depan kita mengubah mindset supervisi yang mulanya berfokus penilaian menjadi berfokus untuk mengembangkan potensi diri guru. 2. Supervisi akademik berprinsip kemitraan. Tantangan selanjutnya adalah mengubah pemikiran bahwa pihak terlibat dalam supervisi akademik adalah atasan dan bawahan. Namun, guru dan supervisor adalah mitra, sehingga terjadi proses belajar dari kedua belah pihak. Suasana yang tercipta pun akan lebih bersahabat, sehingga memudahkan guru dalam mengembangkan dirinya. Keempat, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Pertama, menyosialisasikan konsep coaching dalam supervisi akademik kepada semua kepala sekolah dan pengawas. Kedua, menyosialisasikan konsep coaching untuk supervisi akademik kepada para guru melalui seminar, webinar, KKG, MGMP, diskusi, atau kegiatan bersama lainnya. Ketiga, menyosialisasikan konsep coaching untuk supervisi akademik dengan berbagai media seperti poster, artikel, video, modul, dan lain-lain agar mudah diakses oleh para praktisi pendidikan. C. Membuat keterhubungan. Indikatornya yang pertama dengan pengalaman masa lalu. Sebelumnya, saya hanya mengenal kata coach di bidang olahraga saja. Pengalaman saya dalam mengikuti supervisi akademik juga hanya sebatas untuk menilai kinerja guru tanpa adanya pengembangan kompetensi. Tidak ada penerapan prinsip coaching di dalamnya. Supervisi akademik juga dilakukan satu tahap, yakni observasi saja tanpa adanya kegiatan pra dan pasca supervisi. Kedua, penerapan di masa yang akan datang. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya akan menerapkan prinsip-prinsip coaching terhadap siswa maupun pihak lain. Selain itu, prinsip-prinsip coaching sangat perlu dilaksanakan dalam supervisi akademik di sekolah, sehingga supervisi tidak hanya sebatas penilaian saja, tetapi bisa mengembangkan potensi diri guru secara lebih maksimal. Ketiga, konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pertama, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Di modul 2.1, saya belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodasi kebutuhan belajar siswa. Tujuannya adalah siswa bisa mengembangkan potensi dirinya. Di modul 2.3 ini, saya mempelajari proses coaching yang juga bertujuan memaksimalkan potensi yang dimiliki coach dalam menyelesaikan permasalahan yang dimilikinya. Kedua, modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Di modul 2.2, saya mempelajari pembelajaran berbasis sosial dan emosional. Salah satu materinya adalah praktik mindfulness yang bisa mewujudkan kesadaran diri. Dalam kegiatan coaching, praktik mindfulness dapat diterapkan untuk mendukung kompetensi inti coaching, yakni adanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melontarkan pertanyaan berbobot. 4. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar pendidikan guru penggerak. Di sini saya mendapatkan dari Bapak Agung Trijatmiko SPDSD, Kepala SDN 1 Lunjaran Wadang Slintang Wonosobo, dalam alamat https://jatengtribunnews.com bulan 4 tanggal 1 tahun 2022. Dalam judulnya meningkatkan kompetensi guru dengan coaching supervisi akademik. Di dalam tulisannya tersebut bahwa supervisi akademik adalah salah satu usaha pembinaan kepada guru agar selalu meningkatkan kinerjanya. Coaching harus dilakukan secara konsisten di sekolah
untuk membantu guru-guru agar terbiasa mengevaluasi diri dan mampu merefleksikan kegiatan terutama pembelajaran di kelas, kemudian menemukan alternatif pemecahan masalah untuk perbaikan yang pada akhirnya mampu membuat kegiatan pembelajaran yang berkualitas. Demikian pemaparan tugas koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.